Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Kurang semangat. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu biar kita tetap semangat. Sudah melakukan protokol kesehatan hari ini? Sudah. Apa hari ini? Bapak pakai? Yang pertama apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Memakai masker. Memakai masker. Menjaga jarak. Menjaga Jarak. Oke. Berarti walaupun kita sudah pertemuan tatap muka terbatas, kita jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Pause dulu, lupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat ya. Semangat pagi menjelang siang. Kita hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Matematika meneruskan materi yang lalu. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengecek protokol kesehatan kalian. Siapa yang masih ingat apa protokolnya? Iya, Mencuci tangan. mencuci tangan, Memakai masker. memakai masker, Menjaga jarak. menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas perkumpulan. Ya, walaupun kita sudah PTM terbatas, jadi kita tetap harus menjaga jarak. Nah, untuk sebelum kita belajar lebih afdol, kita akan berdoa. Silahkan Pak Raja dipimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa kepada yang masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Raja. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa, pelajaran kita hari ini berjalan lancar. Nah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berjumpa kembali, kita meneruskan materi. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang transformasi, ada translasi, refleksi, rotasi, dan hari ini kita belajar tentang dilasi. Nah, Ibu ingin tanya, siapa yang masih ingat pengertian dari translasi? Yuk. Apa translasi? Translasi adalah transformasi yang memindahkan semua titik atau bangun pada bidang geometri dengan jarak dan arah yang sama. Oke, iya. Translasi itu suatu pergeseran ya, menggeserkan suatu benda pada jarak dan arah yang sama. Kalau refleksi, siapa yang masih ingat? Iya, Pi. Suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Iya, berarti dia menggunakan sifat cermin. Nah, kemarin siapa yang masih ingat contoh cermin kemarin itu kalau bayangannya cermin yang didekatkan, bayangannya akan seperti apa kemarin? Kalau bayangannya didekatkan, Cerminnya yang cermin yang didekatkan. didekatkan maka bayangannya juga mendekat. Uh-uh. Jika cermin dijauhkan, maka bayangan juga menjauh. Iya, itu sifat cermin datar. Dan ada siapa yang masih ingat sifat-sifat cermin kemarin? Kecerminan. Yang pertama, bayangannya sama, sebangun. Yang kedua, jaraknya sama. Sudutnya tegak, lurus. Berapa? Sudutnya 90 derajat. Dia berhadapan atau bertolak belakang?
berhadapan. Karena kita ketika bercermin, yang pertama sifatnya akan bangun itu atau benda yang dicerminkan akan sama dengan bayangan. Jarak benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan bayangan dan benda itu merupakan suatu jaraknya memiliki garis tegak lurus. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan suatu tentang transformasi yang terakhir, yaitu tentang dilatasi. Nah, kita lihat di sini. Silakan di sini. Dilatasi atau suatu pencerminan, salah satu transformasi. Dilatasi ini merupakan suatu perkalian, artinya dia nanti gambar yang kita bentuk itu akan membesar atau memperkecil gambar. Namanya itu dilatasi. Nah, untuk standar kompetensi, dia masih sama seperti yang kemarin. Yang pertama menjelaskan transformasi geometri, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kompetensi dasar yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, baik translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Adapun indikator yang ingin dicapai yang pertama adalah menerapkan konsep dilatasi pada titik pusat dan faktor dilatasi dengan gambar secara benar. Yang kedua, menerapkan konsep dilatasi pada sumbu pusatnya dan faktor dengan rumus. Kalau tadi dengan gambar, ini kita menggunakan dengan rumus secara benar. Selanjutnya kita dapat menggambar bayangan benda hasil dilatasi pada koordinat kartesius dengan tepat dan menyelesaikan masalah transformasi yang berkaitan dengan dilatasi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan konsep dilatasi pada pusat dan faktor dilatasi dengan menggunakan gambar secara benar. Yang kedua, peserta didik itu mampu menerapkan dilatasi pada pusat dan faktor dilatasi dengan menggunakan rumus dengan baik dan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat melukis atau menggambar bayangan koordinat hasil dilatasi titik atau bangun pada koordinat kartesius dengan tepat. Terakhir, peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah transformasi yang berkaitan dengan dilatasi dengan benar. Nah, ini dilatasi. Untuk contoh dilatasi yang pernah kalian lihat, tuh, kalian pernah mencuci lisi foto yang seperti ini? Pernah. Ada ukuran 2x3, 3x4, 4x6. Gambar ini sama, tetapi ukurannya berbeda. Tapi dia tidak merubah bentuknya. Bentuknya tetap persegi panjang, ya tetap persegi panjang. Kalau dia bulat, ya tetap bulat. Tetapi ukurannya akan mengecil atau membesar. Seperti ini. Ini apa ini? Cincin nikah, cincin perkawinan. Dia akan sama. Ada yang kecil dan ada yang besar. Bentuknya sama. Ini apa ini? Yang sebelah sini pesawat beneran. Yang sebelah sini miniaturnya, ya. Berarti kalau kita ingin mengetahui bentuk pesawat, bisa dilihat dari miniaturnya. Nah, maka gambar tadi kan ada yang memperbesar suatu gambar atau memperkecilnya. Seperti ini nih. Nah, ini gambar ini apa ini? Marsha. Boneka Marsha yang tadinya kecil bisa menjadi besar. Itu salah satu contoh dilatasi yang pernah kita lihat. Masih banyak pengertian atau contoh-contoh dilatasi yang perlu kalian ketahui di berbagai kehidupan kita sehari-hari, karena dilatasi itu erat kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, untuk lebih jelasnya seperti biasa, Ibu akan kalian sebelum berkelompok ya? Belum. Nanti sebelum kita berkelompok, kita belum menyanyi ya? Belum. Ayo, siapa yang mimpin nyanyi dulu? Silakan. Iya, Nasya. Yang lainnya silakan berdiri. Nyanyi apa kita hari ini? Garuda Pancasila. Ayo, yang semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukung
biasa, di sini di LKPD kalian tulis nama kelompok dan anggotanya terlebih dahulu, baru baca dengan teliti apa yang diperintahkan di LKPD, diskusikan kegiatan yang ada di LKPD. Nanti seperti biasa Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk diskusi. Nanti di perwakilannya akan mempresentasikan ke depan. Boleh menggunakan tulisan di papan tulis ataupun berbicara saja boleh untuk presentasinya nanti. Kelompok lain boleh menanggapi. Nah, kalaupun ada kesulitan, nanti silakan ditanyakan. Nanti akan Ibu bimbing ya. Kelompok 3, kelompok 4. Silakan mengerjakan tugas, silakan berdiskusi. Untuk materi dilatasi bisa kalian buka di buku paket. Itu ada di halaman 176 sebagai dilatasi. Kasih waktu 10 menit. Siapkan penggarisnya, diskusikan. Itu kesimpulannya. Tentukan siapa yang akan presentasi nanti setiap kelompoknya.
aksennya, tapi lebih baik buat aslinya dulu, berarti kasih selesaikan dulu aslinya semua dulu nah biar nggak bingung tadi sudah selesai dikasih apa nah koordinatnya titik A berapa apa. Nah, sudah ada yang bisa presentasi belum? Digabungkan. Mana titiknya? 9. Ayo, 3,9 di mana? Ayo, kalau dia di sini, nah, ayo bingung kan? Kalau dia di sini, ini titiknya berapa kan aja? 3,9 atau 9,3? 9,3. 9,3. Berarti kalau dia 3,9 berarti atasnya bisa apa? Ingat yang di depan itu nilai X baru nilai Y. Kapan katanya tadi kasih nama biar nggak nulis ditulisnya.
Cuk, diguna di tiap hijau. Di absen. Baru tinggal di Ini dapat 2 jangan. Dari 2 ini dia karena dia di faktor skalanya angkanya kan 2. Ini titik A, ini titik B. Duanya makanya dia dapat 2. Sudah? Kita tunggu kelompok lain karena kelompok 1 mau presentasi. Udah tunggu. Siapa yang mau presentasi? Jadi, yang lain mau? Kelompok 2 sudah juga? Sudah. 3 dan 4 ya. Ayo, kita lihat. Silakan kelompok 1 presentasi. Hasilnya seperti apa? Silakan dibacakan. Kelompok lain silakan perhatikan LKPD-nya. Apakah jawaban dari temannya atau ada pertanyaan untuk kelompok yang menyajikan? Silakan. Langkah mendapatkan layanan titik A menggunakan gambar. Ya. Titik A 2,3 dilatasi dengan faktor skala 2. 2 dikali 2 4, 3 dikali 2 6. Jadi bertemu di titik A absen 4,6. Oke, kasih hapus buat kelompok 1. Iya, berarti dia dapatnya 3,. Iya. Berarti ini yang dapatnya ya. Kelompok 1 perhatikan lihat. Mereka mendapatkan 2,3 dilatasi oleh faktor 2 menjadi 4,6. Yang lainnya sama enggak? Sama. Iya, silakan. Sekali lagi kasih hapus untuk kelompok 1. Kelompok 2, siapa yang mau presentasi silakan.
2,3 menjadi B aksen 3 kali 2, 3 kali 3 sama dengan B aksen 6,9. C-nya 2,1 menjadi C aksen 3 kali 2, 3 kali 1 menjadi C aksen B, 3. Iya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Kita lihat RKPD yang kelompok 2. Di situ ada segitiga A, B, C didilatasi pada pusat O dengan skalanya sebesar 3. Iya. Yang darinya 1,3 menjadi 3,9, 2,3 menjadi 6,9, C-nya 2,1 menjadi 6,3. Iya. Silakan presentasi kelompok 3. Siapa yang mau maju?
Ini gambarnya, ini yang asli dan ini yang bayangan. Terima kasih, kasih Abdul untuk Mereka, lihat perhatikan, mendilatasikan dia tidak lagi di titik pusat O, tetapi sudah berada di pusat berapa ini? 1,4 ini nih. Berarti dia di pusat A, B. Kalau yang ini tadi dia di pusat O atau di titik awal, titik asal, maka dia hasilnya tinggal dikalikan saja KX dengan KY-nya. Kelompok selanjutnya ada tanggapan? Bu, yang nomor 2 Ini, ya, yang B-nya itu 2-nya dapat dari mana? ini, Ya, dua ini. ya. Nah, dua ini adalah merupakan, nah ini tadi siapa? Nilai dari suatu skala. Maka ini tadi kan dia P, ini kan A, B, K. Nah, maka dua ini merupakan skalanya. Karena rumusnya tadi bisa dilihat kalian mencari ada di LKPD. Untuk mencarinya menggunakan skala. Jadi duanya merupakan skalanya. Kalau skalanya 3, berarti dia diganti 3. Kalau skalanya negatif, maka dia negatif. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang sudah dibuat teman kalian tadi. Ada yang membesar karena skalanya itu bernilai positif atau negatif? Positif. Nah, lihat sini. Nah, seperti ini. Aslinya tadi dia gambarnya kecil. Ternyata setelah difaktor skala 3, maka gambarnya menjadi besar. Artinya setelah dikalikan akan membesar. Maka kita lihat gambar itu akan membesar atau mengecil dari skalanya. Ketika skala itu negatif, maka dia bisa menjadi kecil. Kita balik. Kalau ini tadi aslinya yang besar, bayangannya kecil. Kalau dia skalanya negatif. Karena itu tadi dilatasi pengertian dari awal adalah suatu transformasi yang merubah ukuran, memperbesar atau memperkecil, tapi tidak merubah bentuk. Bentuknya tetap, hanya ukurannya saja yang membesar atau mengecil. Itu dilatasi. Sampai sini ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan tentang dilatasi. Sebelum Ibu kasih kalian tugas untuk mengerjakan tugas formatifnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Karena di belakang itu ada tugas formatif seperti dasar, tugas formatifnya dikerjakan secara mandiri. Tidak ada? Tidak ada, cukup ya. Nah, sebelum kalian tugas mandiri, perhatikan, Ibu ada contoh penjelasan di sini. Nah, contoh soal. Nah, ini rumus tadi. Rumus dilatasi yang dihasilkan oleh kelompok yang sudah maju tadi. Kalau dia pusatnya dengan titik O, ini titik pusat, maka yang tadinya A, X, Y menjadi K kali X, K kali Y. Kalau titik pusatnya sudah A dan B, bukan lagi O, maka rumusnya bayangan menjadi X tambah K kali A kurang X, koma Y tambah K kali B kurang Y. Kita merubahnya di situ, jadi agak banyak. Untuk contoh soal, lihat di sini. Yang pertama, ada titik A 6,8 didilatasi pada pusat D dengan pusat O, K, faktor skalanya 3. Tentukan bayangan titik dari A. Maka karena ini tadi pusatnya 0, kita pakai rumusnya tadi K kali X, K kali Y. Dan kita kalikan 3 kalikan X berarti 3 kali 6, 3 kali Y, Y-nya 8. Maka di sini 3 kali 6 itu 18, 3 kali 8 itu 24. Berarti kalau hasilnya 6,8 ketika didilatasi pada pusat O dengan skala 3, maka hasilnya 18,24. Jadi kira-kira gambarnya itu membesar atau mengecil? Membesar, karena tadi 6 menjadi 18 ya. Yang kedua, lihat. Tentukan koordinat titik A aksen. Dia sudah ada. A aksennya negatif 16,24. Merupakan bayangan dari titik A, X, Y yang didilatasi pusat O dengan skala 4. Tentukan koordinat titik A. Kalau ini dibalik, bayangannya sudah ada, faktornya sudah ada, kita ingin mencari titik asal. Maka cara mencarinya tinggal kita balik saja. Yang tadinya X atau X aksen sama dengan K kali X, sekarang kita balik. X sama dengan K kali X. Ini A aksen, X aksen ya. Kita di bawahnya ditulis X aksennya min 16 sama dengan K-nya tadi berapa? K-nya negatif 4. Berarti dia min 4 kali X. Min 4 kali X itu min 4X. Berarti kalau mencari X, negatif 16 dibagi negatif 4. Maka 16 bagi 4 itu dapat 4. Min bagi min plus, maka hasil X-nya 4. Yang Y aksen sama dengan K kali Y. Y aksennya tadi 24, K-nya min 4. Berarti 24 sama dengan min 4Y. Mencari Y berarti 24 dibagi